الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah, di siang yang penuh barokah ini tidak ada kata yang pantas selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan segala hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini. Kesempatan yang sangat besar Allah takdirkan kita untuk bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah. Allah takdirkan kita untuk bisa kembali bersujud kepada Allah, mengagungkan asma Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kesemuanya menjadi bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dikelompokkan, ditakdirkan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah, Al-Fakir selaku khatib berkewajiban mengajak dan berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah melalui mimbar yang mulia ini. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dengan arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Dan dengan takwa inilah adalah sebaik-baik bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran: "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu syarat kita untuk bisa menjadi penghuni syurga Allah adanya ketakwaan di dalam diri kita. Al-jannah uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya syurga itu dipersiapkan, disediakan untuk mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, semuanya digolongkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita pantas menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin majelis jemaah rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu bulan Rabiul Awal. Kita semua sudah mengetahui bulan ini menjadi mulia karena di dalamnya ada kelahiran manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat diagungkan oleh penghuni surga bahkan penghuni bumi, manusia yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita di bulan yang penuh barakah ini. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita untuk menyambung kembali hubungan batiniah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah kita semua mengerti syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena beliaulah kita semua dapat membedakan antara hak dan batil. Karena beliaulah kita semua mengerti hukum haram, halal, kemudian dan lain sebagainya. Dengan perantara beliaulah kita semua merasakan kebahagiaan dunia bahkan sampai ke akhirat. Maka untuk itu bersyukurlah dengan diutusnya, dengan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka kalian bergembiralah, maka kalian bersyukurlah. Inilah salah satu tujuan kenapa kita harus mengingat kembali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus ulang-ulang kembali, bahkan diperingatkan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satu tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini, pada akhirnya nanti semua yang kita kumpulkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kumpulkan tidak akan dibawa, hanya jasad kita dan ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggalkan kita semua. Dunia yang kita tempati ini pada akhirnya akan meninggalkan kita. Dan nanti pada akhirnya ketika kita di alam barzah, bahkan nanti di hari akhirat, itulah nanti ketentuannya. Apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan nanti di hari akhirat? Maka salah satu pintu kebahagiaan, pintu keselamatan, yaitu dengan menyambung batiniah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebahagiaan ada di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majelis rahimakumullah, pantas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hidupku itu baik untuk kalian, bahkan matiku pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun baik untuk kalian. Maka dijelaskan, pernah bertanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik, dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa, wahai Anas, sungguh engkaulah termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan tersebut, maka Sayyidina Anas bin Malik bukannya bergembira, tetapi bersedih mendengar jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bertanya Sayyidina Anas bin Malik.
Kenapa engkau sedih wahai Anas bin Malik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Anas bin Malik, wahai Rasul, pada hari ini aku melihatmu dan engkau kabarkan kepadaku bahwa aku adalah penghuni surga, maka aku tidak tahu akankah aku terus berkumpul kepadamu di surganya nanti. Sungguh engkau orang yang mulia, maka disisikan, ditempatkan di surga yang paling mulia. Tetapi apakah aku akan berkumpul denganmu? Dan bagaimana nanti aku di akhirat, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah akan terus bersamamu? Kecintaan Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhirat Sayyidina Anas bin Malik tidak mau berpisah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Rasul? Wahai Anas, ketahuilah ketika nanti di akhirat, ketika kau tidak temui aku nanti di akhirat, maka temui aku nanti di jembatan Sirat. Di situ aku akan menunggumu di jembatan Siratal Mustaqim. Maka Sayyidina Anas bin Malik berkata, apa yang kamu lakukan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di situ kata Rasul, aku berdiri, aku akan tunggu umatku ketika dia berjalan di jembatan Sirat. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah salim, ya Allah itu umatku, maka selamatkanlah dia wahai Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau satu umatku jatuh ke neraka-Mu wahai Allah. Di situ aku memohon dan memberikan syafaat kepada umatku. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik berkata kembali, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari itu sungguh jutaan manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir. Ketika aku nanti di Sirat tidak ketemuimu nanti di Sirat, maka di mana lagi akan aku temuimu dirimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wahai Anas, jika engkau tidak menemuiku di Sirat, maka temui aku nanti di mizan, di mana semua amalan-amalan manusia akan ditimbang. Maka apa yang kau lakukan wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ pun nanti akan aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu umatku, maka satu kebaikan dari umatku beratkanlah timbangan kebaikan itu. Janganlah engkau beratkan timbangan keburukan pada umatku. Kenapa? Sungguh umatku umurnya pendek, berbeda kepada umat-umat yang terdahulu. Bena sitin wa sab'in, umur umatku di antara 60 atau 70 tahun. Maka bagaimana dia memiliki timbangan kebaikan yang berat? Maka aku mohon kepadamu ya Rabb, satu kebaikan beratkanlah timbangan umatku. Di situ aku pun akan terus memberikan syafaat kepada umatku. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas berkata kembali, kalau seandainya di mizan aku tidak menemuimu, maka di manakah aku temuimu kembali? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, aku akan tunggu nanti di Haud, yaitu telaga Haud. Akan aku sambut umatku nanti di Haud, dan aku akan berikan minum ketika semua proses peradilan Allah Subhanahu wa taala dijalankan oleh umatku. Akan aku sambut mereka, umat-umatku, dan akan aku beri minum. Hadirin majlis Jum'ah rahimakumullah, sungguh luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya kepada kita semua. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, ketika di hari akhirat nanti semua manusia dikumpulkan, para nabi-nabi yang lain sudah duduk di singgasana masing-masing. Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad masih sibuk mencari umatnya. Apakah ada satu di antara umatnya yang masuk ke dalam neraka? Maka terus akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditarik umatnya. Jangan satu di antara umat Nabi Muhammad masuk ke dalam nerakanya Allah. Terus Nabi Muhammad SAW sibuk ketika para nabi-nabi yang lain sudah duduk di singgasana masing-masing. Lihatlah kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi hadirin, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah, ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu keadaan kita
dengan katakan hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian bahkan matiku baik untuk kalian. Rasul tahu keadaan kita semua. Kita tidak kuat untuk melaksanakan sholat tahajud bermalam-malam, kita tidak kuat menghafal Al-Quran, bahkan kita tidak kuat beribadah dengan terus menerus. Rasul kasih solusi, jika engkau ingin bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh bahagia umat yang selalu lisannya basah, yang selalu lisannya memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak dia bersalawat, maka semakin banyak dia mengambil warisan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini sekali lagi mengingatkan kita tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan ingatan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berkumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله بكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل طهار وصحب الأخيار عدد نعم الله فضالي ورضى من خلف راشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.